Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan video tutorial praktik penelusuran informasi dengan kebutuhan informasi yang sudah saya miliki. Penelusuran informasi ini akan saya akses menggunakan portal e-jurnal yang telah dilanggan oleh Undip. Nah, ketika kita klik ini maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Saya akan menggunakan ProQuest. ProQuest ini bisa digunakan sebagai acuan referensi untuk berbagai multidisiplin ilmu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puan Pinar Lutfiana, NIM 130401191200012 dari kelas A kelompok 4. Nah, kemudian setelah kita klik ProQuest, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, ProQuest ini memiliki database online. Nah, database online ini biasa disebut dengan federated search. Federated search ini merupakan pencarian yang menyediakan banyak database dari berbagai macam bidang atau biasa juga disebut dengan multiple database. Bidang-bidangnya itu bisa berupa bisnis, database tentang virus corona, e-book, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Kemudian di ProQuest juga kita bisa memilih sumber informasi yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan jurnal akademik, kita bisa menggunakan buku, video, disertasi, tesis, dan masih banyak lagi. Nah, ProQuest ini juga memiliki 5 menu utama. Yang pertama ada Basic Search. Basic Search ini di ProQuest akan membantu penelusuran menggunakan kata kunci yang umum. Ada juga Advanced Search. Nah, ini di ProQuest akan membantu penelusuran informasi menggunakan kata kunci yang lebih spesifik. Kemudian ada Publication. Nah, ini dalam layanan ProQuest akan memberikan akses untuk seluruh edisi maupun volume yang tersedia dalam publikasi yang kita pilih. Selanjutnya ada Browse. Browse ini gabungan dari beberapa cabang ilmu. Jika kita belum menemukan kata kunci untuk memenuhi kebutuhan informasi yang akan kita cari, kita bisa membuka Browse ini. Akan berisikan berbagai macam topik. Nah, selanjutnya ada database. Database ini merupakan pangkalan data informasi yang disimpan secara sistematis di pangkalan data tersebut. Nah, di bawah ini juga terdapat looking for some help or guidance. Nah, ini tuh ProQuest menyediakan bantuan dan panduan dalam penelusuran yang ada. Kemudian dalam video tutorial nanti saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan informasi dalam Basic Search dan Advanced Search beserta fungsi-fungsi dari masing-masing menu. Nah, sebelum melakukan penelusuran, kita terlebih dahulu mengidentifikasi suatu informasi yang akan kita butuhkan. Ketika melakukan penelusuran informasi, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu kata kunci. Sebuah kata kunci yang dikembangkan itu dapat melalui tajuk subjek maupun thesaurus. Tajuk subjek merupakan kata atau kumpulan kata yang menentukan subjek buku dan material lainnya serta menyatukan materi perpustakaan di bawah subjek yang sama, digunakan pada katalog atau pangkalan data. Sedangkan thesaurus merupakan referensi daftar kosakata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna, berisi sinonim atau antonim. Berbeda dengan kamus yang memberikan definisi kata-kata dan umumnya mencantumkannya dalam urutan abjad. Nah, tujuan utama dari referensi adalah agar pengguna dapat menemukan kosakata yang paling tepat untuk mengungkapkan ide. Nah, ketika sudah merumuskan kata kunci, kemudian dimasukkan ke dalam search box dengan harapan presisi dari kata kunci yang sudah dimasukkan mendapatkan informasi yang relevan dengan kata kunci tersebut. Pola pencarian informasi ini memiliki dua jenis. Nah, yang pertama yaitu Basic Search. Basic Search merupakan pola pencarian informasi yang menggunakan kata kunci secara umum. Pola pencarian ini masih belum spesifik. Contoh, ketika saya mendapatkan tugas dari dosen untuk mencari sebuah literatur tentang koleksi digital dari topik literatur tersebut, kemudian saya bisa menggunakan fasilitas Basic Search dengan memasukkan kata kunci yaitu Digital Collection pada search box yang ada di ProQuest. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai fasilitas penunjang yaitu autocomplete. Nah, kita jumpai ketika mengetikkan sebuah frasa di search box kemudian akan muncul suggestion atau saran yang akan kita pilih. Nah, misalkan kita mengetikkan kata digital, nah ini akan muncul secara otomatis saran. Nah, ini yang dinamakan dengan autocomplete. Nah, kemudian ketika kita mengetik
ketikkan kata digital collection, lalu kita search, klik itu search, maka akan mendapatkan hasil yaitu 1.372.833 result. Nah, ini masih umum sekali. Nah, kemudian karena kita menggunakan basic search maka hasilnya juga masih umum gitu. Nah, ini adalah hasil terbaik pertama versi ProQuest yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan, yaitu digital collection. Nah, kemudian best first ini tampilannya itu kita bisa atur. Nah, ini bisa berdasarkan relevansi, terbitan lama atau terbitan baru. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya auto suggest. Auto suggest ini merupakan pencarian lainnya yang dapat kita coba pada saat akan mencari kebutuhan informasi. Nah, kemudian fasilitas penunjang selain best first, ini juga ada yang namanya fast navigation. Fast navigation ini tuh sebagai petunjuk untuk mengantarkan kita ke informasi yang lebih spesifik. Karena ini kan masih umum tadi basic search. Nah, untuk mencari lebih spesifik kita juga bisa seperti kita klik nih peer review. Maka hasilnya juga nanti akan lebih mengerucut karena fast navigation ini merupakan fasilitas penunjang yang digunakan untuk mengerucutkan temuan dengan membatasi hasil agar tidak terlalu banyak. Nah, ini kan menjadi 224 hasil. Nah, kita juga bisa search type, jurnal akademik. Nanti pasti hasilnya juga akan mengerucut menjadi lebih sedikit, 201.000. Kemudian kita juga bisa ini 12 bulan terakhir misalkan, pasti hasilnya juga akan lebih spesifik lagi gitu. Tapi tetap masih banyak karena kita menggunakan basic search. Nah, kemudian fasilitas berikutnya kita bisa menggunakan personalisasi. Apa sih fasilitas penunjang personalisasi? Nah, biasanya lewat sini. Di fasilitas personalisasi ini itu kita bisa membuat akun. Nah, fasilitas ini tuh berguna agar kita tuh mendapatkan informasi terbaru terkait apa yang telah kita masukkan, seperti kata kunci yang kita formulasikan, maka kita akan mendapat notifikasi begitu. Ini merupakan personalisasi. Nah, kemudian ada yang namanya pagination atau layout. Nah, di sini ini merupakan tampilan yang ada di depan. Nah, sebentar kita akan melihat maka tampilan. Nah, inilah tampilan. Ini tuh yang dinamakan dengan pagination atau layout. Kemudian ini bisa kita atur item per page 20. Nah, tadi itu adalah pagination. Kemudian fasilitas penunjang selanjutnya itu ada federated search sebenarnya. Tapi sudah kita jelaskan tadi bahwa federated search ini itu merupakan multiple database begitu. Kemudian yang terakhir itu ada fasilitas penunjang yang bernama actionable result. Apa sih actionable result itu? Actionable result merupakan menu yang menunjukkan aksi selanjutnya yang akan kita lakukan. Semisal kita telah memiliki kebutuhan informasi dan menetapkan dokumen ini. Nah, kita buka nih dokumennya ini. Nah, kita bisa actionable result nih. Kita bisa download. Nah, kita bisa download menggunakan save as PDF, kita bisa ngeprint, langsung kita print. Nah, kemudian ada banyak pilihan lainnya kok. Nah, di sini ada kita Microsoft Excel format, Word format, dan lain sebagainya. Selain itu kita juga bisa melihat full text-nya, kemudian ada highlighting. Ini tuh yang berkaitan karena tadi kan kita telah mencari digital collection nih. Nah, di sini juga akan muncul yang berkaitan dengan digital collection-nya, akan ke highlight sendiri. Nah, itulah actionable result.
Pola pencarian informasi yang kedua yaitu advanced search. Advanced search ini kita bisa memasukkan metadata atau kata kunci yang spesifik sehingga nantinya akan menghasilkan presisi yang lebih baik. Advanced search ini menampilkan hasil pencarian yang spesifik langsung merujuk. Namun jika kata kunci yang kita gunakan terlalu spesifik, kadang hasil pencariannya malah tidak ditemukan atau nol result gitu. Nah, dalam ProQuest ini kita dapat menambahkan kata kunci menggunakan and or not di bagian mana saja. Misal bagian judulnya. Lalu kita memfilter tanggal publikasi yang kita inginkan. Kita bisa memilih berbagai jenis sumber, jenis dokumen, dan jenis bahasa. Misalnya kita akan melakukan contoh and or not-nya. Berdasarkan kebutuhan informasi, kita mengenai koleksi digital, kita bisa mengembangkan topik dengan menjadikannya sebagai kata kunci di search box Advanced Search ProQuest. Kita dapat memperoleh kata kunci utamanya yaitu collection development. Kemudian di kolom paling atas ini kita akan memilih tempat yang akan dicari. Ini adalah kita memilih dokumen title, yaitu collection development. Ini yang berkaitan dengan judul dokumen. Kemudian kita menggunakan boolean operatornya and. Kita masukkan yaitu digital collection. Nah, letak dokumennya juga kita akan melakukannya di judul. Kemudian kita dapat menambahkan itu N lagi, yaitu college library. Kalau ini kita di anywhere, di mana saja. Kemudian kita bisa, saya mau menggunakan kata kunci ini tuh hanya di perpustakaan saja, perpustakaan perguruan tinggi, tidak di school library. Nah, setelah ini kita dapat melakukan rentang tanggal publikasi yang kita mau gitu. Nah, kita misal melakukannya 1 Januari 2010 dan diakhiri tanggal 30 September misal 2020, rentangnya hampir 10 tahun. Nah, setelah selesai melakukan, nanti maka kita akan search. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai and, or maupun not. Nah, and di sini itu berfungsi untuk menggabungkan keyword sehingga mempersempit result dan nantinya akan menaikkan presisi. Yaitu seperti ini, kita akan mencari mengenai collection development dengan digital collection yang ada di judul. Kemudian penggabungannya juga ke college library, yaitu pengembangan koleksi digital yang ada di perpustakaan perguruan tinggi. Kemudian saya menambahkan boolean operator not, yaitu untuk menghilangkan kata kunci, yaitu saya tidak mau mencarinya dokumen tersebut yaitu berkaitan dengan perpustakaan sekolah. Namun di sini juga terdapat boolean search-nya or. Nah, or di sini itu informasi yang terkait gitu. Jadi misal kita akan mencari digital collection, digital kita akan di highlight, collection di highlight, dan digital collection di highlight gitu. Jadi untuk or sendiri itu untuk memperluas pencarian begitu. Nah, setelah ini kita akan lakukan search, maka hasilnya akan spesifik. Hasil dari boolean search-nya. Nah, di sini terlihat jelas kita menemukan 3 result saja begitu yang sesuai dengan kata kunci kita.
nih. Nah, yang kita butuhkan dapat kita pilih. Begitu. Kemudian saya akan membahas mengenai recall dan presisi. Apa sih recall dan presisi ini? Presisi adalah ketepatan sebuah informasi yang dimunculkan oleh penelusuran temu balik informasi yang dilakukan. Nantinya akan memunculkan informasi-informasi penelusuran yang tepat menurut query dalam recall user yang menentukan tepat atau tidaknya sebuah informasi. Kemudian kalau recall ini adalah informasi yang dipanggil oleh sistem, yaitu portal journal ProQuest yang dianggap tepat oleh sistem tersebut. Dalam artian sistemlah yang menganggap tepat penelusuran yang dihasilkan. Jadi kalau presisi itu lebih ke user, dianggap tepat oleh seorang usernya. Sedangkan recall ini dianggap tepat oleh si sistemnya. Ketika kita mengetikkan itu dianggap tepat oleh si sistem. Begitu. Nah, recall dan precision sendiri, kita telah jelas melakukan penelusuran tadi menggunakan basic dan advanced search, itu sangat jelas berbeda banget. Ketika kita menggunakan basic search, kita memasukkan kata kuncinya umum, maka akan menghasilkan recall yang tinggi dan presisi cenderung sedikit. Nah, akibatnya akan membutuhkan waktu yang lama dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Begitu ketika saya tadi mencari di basic search, kemudian resultnya 1 juta, dan ketika di federate search maka presisinya menjadi 19 ribuan. Nah, sedangkan di advanced sendiri ini sangat spesifik, dimana ketika kita memasukkan kata yang spesifik, kata kuncinya, maka akan menghasilkan recall-nya sedikit dan presisi tinggi, dimana ketika basic search tadi recall-nya itu tinggi. Jadi sesuai sistemnya itu tinggi, tapi presisi yang dianggap tepat oleh user itu hanya sedikit, karena kita masih umum banget kata kuncinya. Sedangkan di advance itu tuh recall-nya sedikit, dan presisi yang nantinya dokumen akan kita butuhkan itu banyak gitu. Nah, hal tersebut ini akan mempercepat penelusuran informasi ya jika kita menggunakan advanced search gitu, dan ini akan menghasilkan 3 result. Setelah kita mempraktekkan metode penelusuran basic search dan advanced search pada salah satu contoh e-journal yaitu ProQuest, semoga harapannya dapat memaksimalkan pemanfaatan penggunaan ProQuest, kemudian dapat memudahkan dalam penelusuran dan lebih selektif lagi dalam mengonsumsi informasi. Kemudian dengan adanya video ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pengguna yang akan menggunakan ProQuest. Akhir kata, apabila saya melakukan kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.